Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh masyarakat dimanapun berada, dan yang saya hormati para pemangku kebijakan, pemimpin di negeri ini, Pak Presiden, Pak Gubernur, dan juga Ibu Bupati yang saya banggakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kakang, mas, teteh, semuanya di Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzani Nur dari Kabupaten Indramayu. Pada hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Indramayu berkaitan dengan pahlawan devisa atau pekerja buruh migran. Ada beberapa hal yang memang harus segera disikapi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dengan persoalan pekerja buruh migran yang ada di Kabupaten Indramayu. Pekerja buruh migran atau masyarakat Indramayu mengenalnya dengan TKW atau TKI, tenaga kerja wanita, atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang saya miliki, khusus untuk Kabupaten Indramayu ini menjadi penopang terbesar satu ataupun kedua di Indonesia berkaitan dengan persoalan pekerja buruh migran yang ada di negeri ini. Kadang kita mencapai peringkat nomor 1 di Indonesia, kadang tahun berikutnya kita menjadi peringkat nomor 2 di negeri ini. Ini menurut saya bisa dikategorikan sebagai potensi untuk bisa membangkitkan ekonomi, atau juga ini bisa dijadikan sebagai sebuah persoalan. Pertama, saya sampaikan bahwa kenapa buruh migran atau TKI ini dijadikan sebagai potensi, karena animo masyarakat Kabupaten Indramayu untuk bekerja di luar negeri ini sangat banyak sekali. Berdasarkan data yang saya miliki bahwa pekerja buruh migran setiap tahunnya dari Kabupaten Indramayu sebelum adanya COVID itu mencapai 19.000 lebih, kadang 19.000 kurang. Itu se-Kabupaten Indramayu, sungguh sangat luar biasa. Tujuannya ada yang di Timur Tengah, ada yang di Asia, Jepang, Korea, Taiwan, dan lain sebagainya. Ada juga yang di Eropa. Nah, ini kalau pemerintah menilai bahwa buruh migran ini bagian daripada potensi, maka pemerintah menurut saya harus menyikapi dan menseriusi persoalan-persoalan ini. Karena ini dianggap potensi, maka pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah agar para TKI
ini tidak menimbulkan polemik dan tidak menimbulkan masalah di negeri orang lain atau di luar negeri sana. Pertama, pemerintah harus menyiapkan skill yang dimiliki oleh TKI tersebut, karena mereka akan bekerja di negara orang lain, sendirian di sana, tidak ada teman, dan ini harus diberikan skill. Contoh sederhananya saja bahwa skill yang harus dimiliki oleh TKI adalah bagaimana memahami dan bisa berbicara bahasa di negara tersebut. Sehingga kalau TKI tersebut bisa berkomunikasi dengan bahasa negara tersebut, maka di sana dia tidak akan mengalami persoalan-persoalan atau terkendala tentang persoalan-persoalan yang ada, karena mampu berkomunikasi apa yang menjadi harapan dan keinginan perusahaan atau orang di sana. Kedua, pemerintah juga harus membekali skill terkait dengan persoalan keterampilannya. Contoh, di sana seumpama dikerjakan sebagai tenaga kesehatan, maka orang yang akan pergi ke sana itu harus benar-benar secara keilmuan benar-benar memahami dan mengerti tentang kesehatan. Dan ini harus didukung oleh pemerintah, dan ini harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Atau contoh yang lain, apabila di negara sana, di negara orang lain atau di luar negeri sana membutuhkan tenaga kerja, ada konstruksi, ada perusahaan, maka di sininya pemerintah kabupaten harus menyiapkan, harus melatih dulu para calon-calon TKI tersebut, sehingga pada saat sampai di sana mereka sudah siap memperkerjakan sesuai dengan kontrak yang dibuat pada saat dia mau menuju ke sana. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga apa? Sehingga negara sana akan merasa senang menerima tenaga pekerja dari Indonesia. Dan di sana akan memperhatikan secara penuh, dan perhatiannya juga mungkin full, karena memang mereka akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Yang selanjutnya, pemerintah harus benar-benar mendata siapa saja orangnya, dari mana, tujuan ke negara mana, kemudian apa pekerjaan di sana. Semua persyaratan-persyaratan itu harus ada, ya. Dan data tersebut bisa diinformasikan secara umum di publik. Untuk apa? Biar keluarganya yang ditinggalkan di rumah ini bisa memantau dan menilai, dan orang lain juga bisa melihat, oh yang kesana tahun ini si A, si B, si C, negaranya mana ini. Nah, semuanya itu kalau seandainya dibuka dengan secara transparan, dibuka di publik, maka saya yakin akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tuh, selama ini yang terjadi dalam penyiapan skill ataupun kemampuan yang dilakukan oleh para buruh migran ini atau calon TKI ini, mereka mencari skill dengan biaya sendiri, mencari kemampuan dengan biaya sendiri, mencari lowongan-lowongan pekerjaan juga dengan cara sendiri, biaya sendiri, apa sendiri, semuanya dengan cara sendiri. Nah, kalau kayak seperti itu,
Maka kalau ada orang yang bisa punya jaringan, punya relasi yang bisa menyambungkan dengan negara-negara sana atau orang-orang dekat pejabat-pejabat sini bisa menyambungkan ke sana. Hanya orang-orang itu aja yang dapat berangkat ke sana. Tapi yang tidak mempunyai relasi, maka dia mencari dengan susah payah. Dan apa yang terjadi? Banyak penipuan-penipuan yang terjadi untuk masyarakat. Tuh. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan, maka ini kasihan menurut saya masyarakat Kabupaten Indramayu. Kasihan masyarakat. Masyarakat tujuannya ke sana bagaimana merubah ekonomi mereka, merubah gaya hidup mereka agar mereka lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Harus hadir pemerintah. Ya. Nah, dari mana itu agar semua masyarakat yang ingin pergi ke sana itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh negara dan perusahaan sana. Apa langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah? Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemerintah Republik Indonesia, bagaimana peran anggaran dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Indramayu maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Buat anggarannya sebesar mungkin sesuai data yang dibutuhkan. Kalau seandainya di Kabupaten Indramayu tahun 2022 sumbang, ini ada kebutuhan kurang lebih 10.000 yang akan bekerja di sana melalui program pemerintah. Maka anggaran itu harus dibuat. Semuanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini dengan anggarannya berapa, semua di sana dibutuhkan tentang safety. Maka di sini dilakukan pelatihan tentang safety. Di sana dibutuhkan les bersertifikat atau grid welder. Maka pemerintah di sini harus menyiapkan, harus hadir menyiapkan tentang persoalan anggaran-anggaran untuk masyarakat Kabupaten Indramayu yang siapa yang butuh untuk ikut pelatihan, menanamkan skillnya agar menjadi profesional. Nah, ini peran pemerintah. Nah, selama ini seperti apa? Selama ini menurut saya masih belum maksimal, bahkan cenderung ya prosentasenya kecil sekali dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Indramayu. Masyarakat Indramayu pengen kerja di sini belum ada lapangan pekerjaan yang memang memadai. Sementara penduduknya sangat luar biasa banyak, yang membutuhkannya banyak. Nah, ini peran pemerintah. Dan potensi lagi menurut saya, kalau seandainya ini dianggap sebagai potensi untuk pemerintah Kabupaten Indramayu, pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para pekerja, calon para pekerja buruh migran tersebut. Umpama di sini ada perusahaan yang menangani tentang persoalan PJTKI. Dari mulai persyaratan sampai pemberangkatan sudah di sini saja. Pertama persyaratannya disampaikan, kemudian pelatihannya di sini, kemudian juga penginapan di sini, kemudian apalagi sampai karantina menjelang mau pemberangkatan di sini semua. Bisakah seperti itu? Saya yakin bisa. Kalau seandainya ini menurut pemerintah dijadikan sebagai potensi. Potensi apa? Potensi memberikan solusi kepada masyarakat, termasuk juga potensi pendapatan asli daerah. Negara asing sana, kalau seandainya ini sudah dibuat rangkaiannya seperti itu dan itu bisa, negara yang menerima pekerja dari Kabupaten Indramayu itu di sana akan terus mencari setiap tahun di Kabupaten Indramayu. Dan uangnya itu triliunan. 19 taruhlah katakan 19.000
satu orang yang akan berangkat ke Jepang, taruhlah katakan ke Jepang atau ke Korea, sampai 60 juta satu orang. Itu biaya berangkatnya saja, belum biaya pendidikan, belum biaya yang lain-lain apa segala macam. Dikali 19.000, coba hitung berapa. Kalau seandainya mereka daftarnya di sini, dilatih di Kabupaten Indramayu, kemudian diajari pendidikannya di Kabupaten Indramayu, sampai pemberangkatannya di Kabupaten Indramayu, ada perusahaan yang memang benar-benar concern pada persoalan itu dan didorong oleh pemerintah Kabupaten Indramayu, maka ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Indramayu. Tuh, kalau ini dianggap sebagai potensi. Tapi kalau menurut pemerintah ini dianggap sebagai bukan potensi, malah menjadi penilaian citra yang kurang baik terhadap pemerintah Kabupaten Indramayu, maka pemerintah Kabupaten Indramayu harus menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di Kabupaten Indramayu, dan kesejahteraannya juga harus mengiringi dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Indramayu. Kalau penilaian potensi atau bukan potensi masyarakat Kabupaten Indramayu tentang buruh migran ini diabaikan oleh pemerintah, maka sampai kapanpun tentang persoalan buruh migran ini akan banyak masalah yang akan diterima oleh para calon penerima atau oleh para buruh migran tersebut. Kejadiannya kan banyak, ada yang tidak digaji, ada pulangnya meninggal, ada yang tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya di sana, ada yang diusir oleh perusahaannya apa segala macam. Ini lantaran karena memang beberapa faktor yang belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dengan persoalan skill dan kemampuan untuk para calon buruh migran. Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Indramayu yang ingin bekerja di buruh, yang ingin bekerja di luar negeri, hati-hati, jangan terbujuk rayu oleh oknum-oknum yang bisa membahayakan kalian semua. Mengajak kepada pemerintah Kabupaten Indramayu untuk concern dan serius untuk membenahi para calon buruh migran ini dengan baik dan memberikan support anggaran untuk para pekerja buruh migran, dilatih kemampuannya, baik skill bahasanya maupun skill keterampilan yang akan dituju, yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di luar negeri sana. Teman-teman TKI banyak yang bangga ketika dia bekerja di Eropa. Teman-teman TKI banyak yang bangga bekerja di Jepang, banyak bangga yang bekerja di Korea, bangga di negara-negara lain. Nah, ini harus hadir. Dan yang terakhir, meminta kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, kalaupun ini bisa, ada istilah sekarang di zaman digital, semua pemerintah sudah menggunakannya, yaitu dengan menggunakan e-katalog. Ada e-katalog kesehatan, ada e-katalog pengadaan apa gitu, konstruksi dan lain sebagainya. Saya pikir manusia juga, para pekerja profesional juga harus dibuat e-katalog oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Dengan cara apa? Sebutkan nama yang bersangkutan, sederhananya. Nama yang bersangkutan, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian skillnya apa, kemampuannya apa, sudah dilatih berapa bulan, apa segala macam, spesifikasinya apa, sertifikatnya apa, dan kemampuannya apa, di bidang apa. Dikatalogkan, namanya Siti siapa, namanya Mas siapa gitu. Nah, ini akan menjadi, dan itu pasti akan dibutuhkan oleh tenaga-tenaga perusahaan-perusahaan di luar negeri sana, bahkan akan dibutuhkan di kabupaten kota seluruh Indonesia kalau seandainya ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Selama ini mungkin ada yang sudah membuat itu di swasta atau di pemerintahan juga sudah, tetapi kan belum maksimal, belum sistematis, dan belum terintegrasi. Kalau ini sudah terintegrasi dengan baik,
Saya pikir persoalan-persoalan tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu ini akan mengurangi lebih dari 70% menurut saya persoalan-persoalan di Kabupaten Indramayu. Contoh banyak pengangguran. Ingat terjadinya kriminal banyak itu lantaran karena mereka butuh makan. Ingat terjadinya kriminal yang terjadi karena mereka tidak bekerja. Ingat terjadinya kriminal di Kabupaten Indramayu karena mereka tidak ada yang memperhatikan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada pemerintah Kabupaten Indramayu, mengajak kepada Dinas Tenaga Kerja dan seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama fokus memperhatikan para pejuang pahlawan devisa. Nah, mereka harus kita perhatikan, harus kita lindungi nasib-nasib mereka untuk perubahan ekonomi di keluarga mereka. Terima kasih, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, dan kalau seandainya ini sudah berjalan, saya mengajak kepada pemerintah untuk terus memperhatikan persoalan-persoalan ini. Dan kalau ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah Indramayu akan lebih baik 180 derajat. Dan siapapun bupatinya nanti, pasti bupatinya akan dinilai oleh masyarakat Kabupaten Indramayu keren, hebat, jempol, mantap. Kalau ini dilakukan dengan baik, Dinas Tenaga Kerjanya juga akan dijempolkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.